Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Daviana Febriani. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang UKT. Pertama adalah pendidikan adalah hak seluruh warga Indonesia. Maka daripada itu, pendidikan mesti diselenggarakan dengan akses yang mudah dijangkau oleh semua kalangan, baik itu kalangan menengah atas ataupun kalangan menengah bawah, seperti buruh tani, karyawan pabrik, dan lain-lain. Pendidikan sudah dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Tentu hal ini bukan menjadi rahasia umum lagi bagi kita, yakni negara telah melepaskan tanggung jawabnya atas pendidikan. Padahal kita ketahui bersama, salah satu tujuan negara Indonesia yang termasuk dalam alinea keempat pada pembukaan dasar 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, negara sejatinya harus bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang berpihak pada rakyat. Sistem yang terpahami pengaruh tinggi UKT yang mengandung unsur diskriminatif karena masih ada golongan si kaya, si miskin. Padahal di mata pendidikan semua sama dan harus berprinsip berkeadilan, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat. Selain itu juga UU Pendidikan Tinggi ini juga akan semakin mempersulit akses pendidikan bagi masyarakat kecil karena tingginya biaya pendidikan. Terbukti bahwa di data pada tahun 2022 jumlah siswa yang lulus dari jenjang SMA atau SMK itu sebanyak 3,7 juta pemuda, tapi hanya 1,8 juta yang mampu mengakses pendidikan tinggi dan 1,9 juta yang tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi. Dan mahalnya biaya kuliah membuat banyak dari saudara-saudara kami di desa maupun di kota tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena mereka tak mampu mengakses pendidikan tinggi. Begitupun mahasiswa yang telah terjebak masuk ke dalam perguruan tinggi masih banyak yang merasa kesulitan dalam membayar biaya kuliah. Mereka rela menjual aset berharganya dan menggadaikan tenaganya dengan bekerja untuk menanggung biaya pendidikan. Salah satu contohnya mahasiswa yang baru-baru viral ini karena dia rela berjuang bekerja untuk memenuhi biaya pendidikan sampai meraut nyawanya. Sungguh jahatnya sistem pendidikan di negeri kita ini, kawan-kawan. Tapi hanya salah satu contoh dari banyaknya korban dan beratnya biaya pendidikan terkhusus kampus kita, yaitu UTM. Di UTM ini termasuk UKT yang sangat-sangat terjangkau dengan UKT yang murah dan tidak terlalu membebankan khalayak yang di bawah, kelas bawah. Jadi di sini itu UKT-nya waktu itu naik, cuma karena adanya protes dan sekarang UKT-nya sudah diturunkan menjadi orang yang waktu itu nggak mampu membayar, sekarang dia jadi mampu karena penurunan UKT itu. Sekian pembahasan UKT dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.